Seorang wanita cantik kaya hidup selama 3 tahun di kursi roda. Tidak ada dokter yang bisa membantu, tidak ada obat yang manjur. Tapi tiba-tiba, satu momen singkat mengubah segalanya. Berkat seorang pemuda. Apa yang terjadi? Bagaimana wanita ini bisa berdiri lagi setelah sekian lama? Raisya selalu menjadi pusat perhatian sejak kecil. Anak tunggal keluarga Hartanto, pengusaha properti yang kaya raya, hidupnya sejak lahir dikelilingi kemewahan. Mobil sport, liburan ke luar negeri, koleksi dress cantik, semua seakan ada di genggamannya. Namun, 3 tahun terakhir, dunia Raisya berubah drastis. Pada usia 19 tahun, tiba-tiba kedua kakinya lumpuh. Dokter-dokter terbaik di Jakarta bahkan di luar negeri telah ditemui, tapi hasilnya nihil. Tidak ada diagnosa jelas. Tidak ada obat yang bisa memulihkan. Kini, di usianya 22 tahun, Raisya hanya bisa duduk di kursi roda. Wajah cantiknya tetap bersinar, rambut hitam bergelombang yang sering ia ikat kuncir, namun di balik senyum itu, hatinya penuh luka. Ia sering bercanda untuk menutupi kesedihan, bahkan memberi nama pada kursi rodanya, Ferrari putih, sebuah cara menertawakan nasibnya sendiri. Meski begitu, ia tetap rajin berjemur di halaman rumah besarnya yang berada di tikungan jalan. Vitamin D itu gratis. Siapa tahu bisa bikin kaki ini waras lagi. Celotehnya pada suster yang mendampinginya. Pagi itu, matahari hangat menyinari tubuhnya. Dress mini pipis warna kuning yang ia kenakan tertiup angin. Raisya memejamkan mata, mencoba menghirup udara pagi, sambil mengingat masa-masa dulu saat ia bebas berlari di taman. Namun, di balik senyumannya, tersimpan rasa putus asa. Hampir setiap malam, ia menangis diam-diam. Kenapa aku? Apa salahku? Pertanyaan itu terus menghantui. Hubungan asmara pun kandas karena mantan pacarnya tak sanggup menghadapi kondisinya. 3 tahun hidup di kursi roda perlahan memudarkan rasa percaya dirinya. Ia takut dunia melupakannya. Tak pernah menari lagi, berjalan dengan heels kesayangan, atau sekadar melangkah bebas di pantai. Semua itu terasa mustahil. Namun pagi itu, tanpa ia duga, sebuah peristiwa akan mengubah segalanya. Suasana di jalan depan rumahnya agak ramai. Letak rumahnya di tikungan sering membuat kendaraan melintas dengan kecepatan tak terduga. Biasanya, ia duduk dekat pagar agar aman. Tapi entah kenapa hari itu, ia mendorong kursi rodanya sedikit lebih maju, hampir mendekati tepi jalan. Sinar matahari menyinari wajahnya. Ia sibuk memainkan ponsel, mengomentari unggahan sahabatnya. Hidup lo enak banget sih, jalan-jalan ke Bali. Gue di sini cuma keliling taman rumah, tulisnya sambil tersenyum kecil. Tiba-tiba, suara klakson keras memecah ketenangan. Dari tikungan, sebuah mobil sedan melaju agak kencang. Sopir panik melihat seorang gadis di kursi roda terlalu dekat dengan jalan. Ia membanting setir, tapi tak sepenuhnya berhasil. Brak! Sisi mobil menyenggol kursi roda Raisya hingga miring. Tubuhnya terlempar jatuh ke aspal. Dress tipisnya kotor, rambut panjangnya berantakan, rasa sakit menusuk lutut dan pergelangan kakinya. Raisya mengerang, tapi sesuatu yang aneh terjadi. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ada sensasi di kakinya. Bukan sekadar kesemutan, tapi rasa nyeri nyata. Pria muda itu keluar dari mobil, wajah panik. Astaga mbak, saya nggak sengaja. Maaf banget, saya nggak lihat tadi. Katanya sambil terburu-buru menolong. Raisya tetap terdiam, matanya melebar menatap kakinya yang sedikit bergerak. Tunggu, aku bisa rasa sakitnya. Bisiknya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ia mencoba menggerakkan jari kakinya, dan mengejutkan, jarinya merespons, meski gemetar. Pria itu mendekat cemas. Saya antar ke rumah sakit ya? Raisya justru menatap kakinya dengan ekspresi tak percaya.
air mata mulai menggenang. Selama ini ia berdoa, menunggu mukjizat yang tak kunjung datang. Kini, setelah diserempet mobil, sebuah ironi sekaligus harapan muncul. Ia tidak peduli siapa pria itu, atau bajunya yang kotor, atau rasa sakit di tubuhnya. Yang penting, untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, ada kehidupan kembali di kakinya. Setelah kejadian itu, Raisya duduk terengah di atas rumput. Kursi rodanya tergeletak miring di dekat pagar. Sopir yang menabraknya masih kebingungan hendak menolong, tapi Raisya menahan. "Jangan pegang aku dulu," ucapnya terbata, menatap kedua kakinya yang berdenyut. Sensasi asing menjalari tubuhnya, campuran sakit, hangat, dan perasaan yang selama ini ia rindukan. Dengan bergetar, Raisya mencoba mengangkat sedikit betisnya. Ajaib, ototnya merespons, walau lemah. Jari-jarinya bergerak lagi, lebih jelas kali ini. Ia menutup mulut dengan tangan menahan tangis. "Ya Tuhan, aku bisa gerak lagi." Pria itu masih bingung. "Mbak, serius? Jangan-jangan syok. Saya benar-benar minta maaf." Raisya menoleh, mata basah. Kamu barusan mendatangkan mukjizat ke hidupku." Pria itu tak mengerti, tapi membantu menegakkan kursi roda. Raisya naik kembali dengan susah payah. Kali ini, ia merasakan sesuatu yang tak pernah terjadi. Dorongan otot pahanya membantu sedikit saat menggeser tubuh. Di dalam hati, ia diliputi kecamuk. 3 tahun berkeliling rumah sakit, menghabiskan ratusan juta untuk terapi, hasilnya nihil. Namun sebuah tabrakan sederhana justru membangkitkan sinyal dari kakinya. Apakah ini kebetulan, atau ada hal yang lebih besar? Suster rumah yang menyaksikan kejadian itu panik. Ia berlari keluar, hampir berteriak histeris saat melihat Raisya jatuh. Tapi sebelum suster sempat mendekat, Raisya menahannya dengan suara mantap. "Tenang, aku ngerasain sesuatu. Aku bisa gerak lagi," katanya, matanya berlinang air mata tapi tersenyum. Suster itu terpaku, menutup mulutnya dengan tangan. Tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Raisya masih tersenyum, air mata mengalir di pipinya. "Aku masih waras, suster. Aku beneran ngerasain. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Sensasi itu bukan janji dokter, bukan kata-kata hiburan keluarga, tapi sebuah realita nyata dari tubuhnya sendiri. Sebuah harapan yang benar-benar terasa." Namun bersamaan dengan itu, muncul ketakutan baru. Jika benar ia bisa sembuh, berarti selama ini ada yang salah dengan semua diagnosa. Dan kebenaran itu mungkin jauh lebih rumit daripada sekadar mukjizat. Malamnya, Raisya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit sambil pikiran berputar. Ia mencoba menggerakkan kaki sekali lagi. Meski lemah, ada respons nyata. Rasa sakit di lutut akibat benturan mobil malah menjadi tanda kehidupan. "Aneh, kenapa sekarang?" gumamnya. Ia teringat hari-hari panjang penuh terapi listrik, pijat saraf, obat herbal, doa-doa yang tak kunjung manjur, semua sia-sia. Tapi satu benturan sederhana justru memicu sesuatu di tubuhnya. Keesokan harinya, Raisya duduk di kursi roda, mencoba eksperimen kecil. Sebotol air ia letakkan di lantai, lalu dengan konsentrasi penuh mencoba menggesernya dengan telapak kaki. Beberapa menit kemudian, botol itu bergerak sejengkal. Ia terkejut sekaligus girang. Namun kegembiraannya segera terhenti ketika mendengar percakapan suster di dapur dengan asisten rumah tangga mereka. "Mereka pasti akan kaget kalau Non Raisya sembuh. Tuan bisa marah besar," bisik si suster. "Jangan keras-keras. Kamu tahu sendiri, keluarga ini punya rahasia. 3 tahun lumpuh, bukan tanpa alasan," timpal asisten. Kata-kata itu menusuk telinga Raisya. Bukan tanpa alasan? Apakah selama ini ada yang sengaja membiarkannya lumpuh? Atau bahkan membuatnya tetap di kursi roda? Jantungnya berdegup kencang, ingatannya melayang kembali ke hari pertama ia lumpuh.
Pagi itu ia terbangun dengan kaki tak bisa digerakkan, padahal malam sebelumnya sehat. Dokter bilang mungkin autoimun atau trauma saraf, tapi semua tes selalu janggal. Potongan-potongan puzzle kini terasa semakin mencurigakan. Mungkinkah keluarganya menyembunyikan sesuatu? Sejak mendengar percakapan itu, Raisya menjadi lebih waspada. Ia mulai berpura-pura tetap lemah di depan semua orang. Saat suster datang menyuapi sarapan, ia tersenyum manis, bersikap biasa. Tapi diam-diam, setiap malam ia berlatih menggerakkan kakinya. Suatu malam, ia menyingkirkan kursi rodanya dan mencoba berdiri berpegangan pada meja. Tubuhnya gemetar, lutut lemas. Tapi beberapa detik ia berhasil tegak sebelum jatuh lagi. Sakitnya luar biasa, tapi Raisya tertawa kecil. Sedikit lagi, aku bisa jalan lagi. Namun pertanyaan terbesar tetap menghantui. Mengapa ia lumpuh mendadak dulu? Ia mengingat malam sebelum lumpuh, pesta keluarga, tamu banyak, makanan dan minuman disajikan. Ia jelas ingat minum jus jeruk yang diberikan seseorang dari rumah. Keesokan harinya, tubuhnya lumpuh. Apakah mungkin ada sesuatu di minuman itu? Mulai hari itu, Raisya memperhatikan setiap detail di rumah. Siapa yang selalu menyiapkan makanannya? Siapa yang mendampinginya? Suster sering menyiapkan obat-obatan yang katanya dari dokter keluarga, tapi ia tak pernah tahu isi jelasnya. Suatu kali, ia berpura-pura menelan obat, lalu menyimpannya di laci. Pil-pil kecil, putih, tanpa label. Malamnya, ia meneliti dengan cahaya senter, curiga. Begitu suster pergi, ia mencium susu. Ada aroma aneh, samar seperti obat. Ia menuangkannya ke pot bunga, menunggu beberapa jam. Tanaman itu layu, padahal sebelumnya segar. Raisya tercekat. Selama ini, benar-benar ada sesuatu yang dimasukkan ke minuman atau makanannya. Saat semua orang tidur, Raisya keluar kamar dengan kursi roda, mendorong perlahan agar tak berisik, menuju ruang penyimpanan obat di lantai bawah. Tangannya gemetar membuka lemari. Di sana, kotak-kotak kecil tanpa label yang selama ini ia telan. Ia mengambil satu, memasukkannya ke saku dress. Baru hendak menutup lemari, terdengar langkah kaki. Suster berdiri di pintu, wajah datar. "Non Raisya, ngapain malam-malam di sini?" Suaranya tenang tapi tajam. Raisya panik. Ia menarik napas dalam, mencoba tersenyum. "Aku haus, nyari air. Kebetulan lihat lemari terbuka. Ya, aku penasaran," gumamnya, berusaha terdengar tenang. Suster mendekat perlahan, menatap tajam. "Non, terlalu banyak penasaran. Bisa bahaya," katanya. Kalimat itu membuat Raisya merinding. Untungnya, suara dering telepon rumah tiba-tiba memecah ketegangan. Suster berbalik sebentar untuk menjawab, memberi celah bagi Raisya. Dengan sisa tenaga, ia mendorong kursi rodanya secepat mungkin menuju kamar. Begitu sampai, pintu ia kunci rapat. Tangannya gemetar memegang pil curian itu. Kini tidak ada lagi keraguan. Ada yang sengaja membuatnya lumpuh selama 3 tahun. Pertanyaan besar muncul. Siapa dalang sebenarnya? Ayahnya sendiri atau orang-orang kepercayaan di rumah yang bertindak atas perintah seseorang? Air mata jatuh di pipinya, bukan karena lemah, tapi karena amarah. Raisya tahu saat ini hanya ada 2 jalan, terus berpura-pura tak tahu, atau melawan diam-diam hingga menemukan kebenaran. Pagi itu, ia duduk berjemur seperti biasa, tapi pikirannya sibuk menyusun rencana. Ia sadar tidak bisa menghadapi rahasia ini sendirian. Ia butuh orang luar, seseorang yang tidak terikat dengan rumah besar dan aturan keluarga. Sosok pertama yang muncul di benaknya adalah pria yang menabraknya beberapa waktu lalu. Meski singkat, ada ketulusan di wajahnya. Bukan orang rumah, bukan orang bayaran, tapi orang asing yang kebetulan hadir di momen penting. Ia mungkin bisa dipercaya. Masalahnya, ia bahkan tidak tahu siapa pria itu. Nama pun tidak sempat ditanyakan. Hanya ingat plat nomor mobilnya.
Untungnya, ingatan Raisya tajam. Ia menulis nomor itu di buku kecilnya. Siang harinya, saat suster sibuk, Raisya meminta sopir pribadi membawanya jalan-jalan dengan alasan bosan. Sopir menurut, dan mereka pergi ke kantor Samsat untuk mencari informasi pemilik plat nomor tersebut. Berbekal uang tip tebal, data pun keluar. Nama pria itu Adrian, 27 tahun. Alamatnya tak jauh di kompleks perumahan biasa. Sore itu juga, Raisya meminta sopir berhenti di depan rumah sederhana bercat krem. Dari balik jendela, ia melihat Adrian sedang mencuci mobil. Jantungnya berdegup kencang, ada rasa malu tapi juga lega. Ia membuka kaca mobil. "Hai, kamu yang tempo hari nyerempet aku kan?" Suaranya dibuat ceria. Adrian menoleh, kaget. "Mbak, ya ampun, saya sudah lama ingin ke rumah Mbak, tapi takut keluarga marah. Maaf banget waktu itu," katanya. Raisya tersenyum. "Kalau kamu nggak nyerempet, aku mungkin nggak pernah tahu kalau kakiku bisa sembuh lagi." Adrian terdiam, bingung. Raisya menatapnya serius. "Aku butuh bantuanmu, tapi jangan bilang siapa-siapa, terutama orang rumah. Aku curiga ada sesuatu yang disembunyikan dari aku selama 3 tahun ini." Adrian meletakkan selang, mendekat dengan ekspresi serius. "Kalau gitu, mulai sekarang kamu nggak sendirian." Untuk pertama kalinya, Raisya merasa punya sekutu. Sejak pertemuan itu, mereka mulai berkomunikasi diam-diam lewat telepon setiap malam. Raisya menceritakan kecurigaannya tentang obat-obatan tanpa label dan susu beraroma aneh. Adrian mendengarkan dengan serius, lalu menawarkan bantuan. Ia punya kenalan di laboratorium kecil yang bisa menganalisis pil curian itu. Malam berikutnya, Raisya menyerahkan pil putih yang sempat ia selamatkan. Adrian mengambilnya, berjanji akan segera mengecek kandungannya. 2 hari kemudian, hasilnya keluar. Adrian menelpon dengan suara tegang. Pil itu bukan obat medis biasa. Ada zat penekan saraf dosis rendah. Jika dikonsumsi terus-menerus, bisa melemahkan otot bahkan lumpuh. Tapi sifatnya reversible, artinya kalau dihentikan, tubuh bisa pulih pelan-pelan. Raisya terdiam, tangannya gemetar memegang ponsel. Jadi benar, selama 3 tahun ia sengaja dilumpuhkan. Semua terapi, semua air mata, hanyalah sia-sia karena racun itu mengalir setiap hari lewat makanan dan minumannya. "Siapa yang bisa melakukan ini padaku?" Suaranya parau. Adrian mencoba menenangkan. "Kamu harus hati-hati. Bisa jadi ada urusan besar di baliknya, warisan atau politik keluarga. Jangan tunjukkan kalau sudah tahu, biarkan mereka percaya kamu masih lemah." Malam itu, Raisya menangis diam-diam, marah, sakit hati, sekaligus takut. Bagaimana mungkin keluarga dan orang-orang terdekat sanggup melakukan ini? Namun rasa takut itu perlahan berubah menjadi tekad. Esok paginya, ia kembali duduk di kursi roda, berjemur seperti biasa, tersenyum ceria seolah tidak terjadi apa-apa. Suster tetap menyuapi dengan wajah datar, tak menyadari bahwa Raisya kini tahu kebenarannya. Dalam hati, Raisya berbisik, "Aku akan pura-pura lebih lama sampai aku tahu siapa dalang sebenarnya." Di sisi lain, Adrian terus mengumpulkan informasi. Ia mendapati kabar bahwa perusahaan ayah Raisya sedang diguncang perebutan saham internal. Nama Raisya tercatat sebagai salah satu pemegang hak waris utama. Jika ia tetap lumpuh, haknya bisa dipertanyakan dan dikuasai pihak lain. Potongan puzzle makin jelas. Lumpuhnya Raisya bukan sekadar kebetulan medis, tapi strategi. Hari-hari berikutnya, Raisya tampil seperti biasa. Gadis ceria yang bawel di kursi rodanya, masih bercanda dengan suster, masih pura-pura kesulitan menggerakkan kaki, masih tersenyum manis di meja makan bersama ayahnya. Tak seorang pun curiga bahwa kini ia tahu permainan kotor di balik penderitaannya. Namun, di balik senyum itu, Raisya mulai berlatih diam-diam. Malam-malam ia berdiri dengan bantuan kursi, mencoba melangkah sedikit demi sedikit. Sakit memang, tapi setiap kali kakinya berhasil digeser walau hanya sejengkal, hatinya berteriak kemenangan.
Sementara itu, Adrian menjadi mata dan telinga di luar. Ia menemukan bahwa memang ada rapat keluarga rahasia terkait saham perusahaan. Salah satu syarat hukum yang dibicarakan adalah kondisi kesehatan Raisya. Jika ia dianggap tidak cakap karena lumpuh permanen, sebagian haknya bisa dialihkan. Ketika Adrian menyampaikan itu lewat telepon, Raisya menggenggam ponselnya erat-erat. "Jadi selama ini aku dijadikan pion, biar warisanku bisa diambil," gumamnya. Suara bergetar menahan amarah. Adrian menenangkan. "Belum jelas siapa dalangnya. Bisa ayahmu, bisa kerabat dekat, atau bahkan orang kepercayaan rumah. Yang penting sekarang, jangan sampai mereka tahu kakimu mulai pulih." Sejak itu, Raisya memainkan peran ganda. Di depan suster ia menampakkan wajah lemah, bahkan pura-pura jatuh dari kursi roda agar terlihat tak berdaya. Tapi di malam hari, bersama Adrian, ia menyusun rencana untuk membongkar siapa yang menyuplai obat itu, lalu mengungkap motif sebenarnya. Ketegangan semakin terasa ketika suatu malam suster kembali memergokinya tidak berada di kamar. Untung Raisya sigap berbohong, mengatakan hanya mencari buku. Tapi tatapan tajam suster membuat bulu kuduknya berdiri. Ia sadar waktunya tidak banyak. Terlalu lama berpura-pura, ia bisa ketahuan. Terlalu terburu-buru, ia bisa kalah sebelum menemukan bukti. Dalam hati, Raisya bertekad, "Aku akan bertahan sedikit lagi. Saat waktunya tiba, aku akan berdiri di depan mereka semua. Bukan lagi sebagai korban, tapi pemenang." Hari itu, keluarga besar Hartanto berkumpul di ruang utama rumah megah. Agenda resmi, rapat internal membahas saham perusahaan. Raisya hadir di kursi rodanya, tampak lemah, dengan suster setia berdiri di belakangnya. Semua berjalan normal, hingga tiba saat pembahasan hak warisnya. Dengan kondisi Raisya yang lumpuh permanen, masuk akal jika sebagian sahamnya dialihkan pada pihak yang lebih mampu, ujar salah satu kerabat lantang. Raisya menunduk, pura-pura pasrah, padahal hatinya bergejolak. Ia melirik Adrian, yang diam-diam hadir sebagai asisten pribadi atas permintaan Raisya. Adrian mengangguk pelan, sinyal bahwa waktunya sudah tiba. Ia menarik napas panjang, lalu meletakkan kedua tangannya di sandaran kursi roda. Suaranya pelan tapi tajam, semua mata menoleh. Dengan susah payah, lututnya bergetar, tubuhnya goyah, tapi ia tegak di hadapan semua orang. Suasana mendadak hening. Beberapa kerabat ternganga. Ayahnya berdiri terperanjat, sementara suster tampak pucat pasi. "Aku tidak lumpuh permanen," kata Raisya lantang, air mata mengalir di pipinya. 3 tahun kalian paksa aku duduk di kursi roda dengan obat-obatan beracun. Kalian kira aku nggak tahu? Kalian kira aku akan diam selamanya?" Adrian maju, mengeluarkan hasil laboratorium dari tasnya. "Ini buktinya. Obat yang selama ini diberikan mengandung zat penekan saraf, sengaja melumpuhkan." Kerabat yang paling vokal mendadak gagap, tak mampu membantah. Tatapan semua orang beralih padanya. Suster pun ditangkap tangan oleh pengawal rumah saat Raisya menyebut namanya sebagai eksekutor. Ayah Raisya terdiam lama, wajahnya penuh rasa bersalah. "Raisya, ayah tidak tahu," katanya pelan. Raisya menatapnya getir. "Mungkin ayah tidak tahu, tapi seseorang di rumah ini tahu persis. Dan aku akan pastikan orang itu membayar." Ruangan bergemuruh oleh bisik-bisik sementara Raisya berdiri tegak, tubuhnya masih gemetar. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, ia kembali merasakan arti berdiri di atas kakinya sendiri. Bukan hanya secara fisik, tapi juga sebagai wanita yang menemukan keberaniannya. Ia bukan lagi korban, ia adalah pemenang. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.